Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas menjelaskan bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berkata keji dan kotor. Lihatlah sahabat, Rasulullah tidak mengatakan ini dosa kecil, tapi bahkan beliau menafikan sifat itu dari identitas mukmin. Artinya, jika lisan seseorang terbiasa mencaci dan melaknat, maka iman di hatinya sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Salah satu di antara ciri orang munafik adalah apabila dia bermusuhan, dia melampaui batas. Tidak lagi mencari keadilan dan kebenaran, tapi menggunakan segala cara, bahkan berani bersumpah palsu. Hanya untuk apa? Menjatuhkan lawannya. Ini sudah menjadi gambaran daripada jiwa yang kotor. Sahabat jejak hijrah yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada detoks hati yang keenam. Kita akan membahas satu penyakit yang masih sering dianggap sepele, bahkan sering dianggap normal. Padahal di sisi Allah dosa ini sangat-sangat berat. Sebagian orang mampu untuk menjaga sholatnya, mampu menjaga puasanya, bahkan tilawah Al-Qur'annya, namun lisannya mudah terpeleset, ringan mencaci, dan cepat dalam melaknat. Padahal satu kalimat ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam murkanya Allah tanpa ia sadari. Penyakit ini adalah mencaci maki dan melaknat. Para ulama menjelaskan bahwa dosa ini termasuk minal kabair, dosa besar yang apabila diarahkan kepada seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ia terdiri daripada dua bentuk. Yang pertama, as-sab, artinya mencaci maki. Yang kedua, al-la'nu, yang artinya adalah melaknat. Adapun yang pertama, as-sabbu atau mencaci maki, yakni menggunakan kata-kata yang merendahkan, menghina, atau melukai kehormatan orang lain. Bisa dalam bentuk bahasa kasar, atau sindiran, atau julukan hewan, atau mencela keluarga dan orang tuanya. Itu masuk kategori as-sabbu atau mencaci maki. Adapun al-la'nu, yaitu adalah mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan ini bukan sekedar emosi, ini adalah doa keburukan, dan doa adalah ibadah. Karena itu melaknat adalah ucapan yang sangat-sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas menjelaskan bahwa lisan yang kotor bukanlah ciri orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berkata keji dan kotor. Lihatlah sahabat, Rasulullah tidak mengatakan ini dosa kecil, tapi bahkan beliau menafikan sifat itu dari identitas mukmin. Artinya, jika lisan seseorang terbiasa mencaci dan melaknat, maka iman di hatinya sedang berada dalam bahaya yang sangat besar. Bahaya yang paling besar bukan hanya pada orang yang dilaknat, tapi ada orang yang melaknat itu sendiri. Rasulullah SAW menjelaskan, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza la'ana al-'abdu syai'an su'idatil la'natu ila as-sama' fata'allaqa fatughlaqu abwabus sama'i dunaha thumma tahbitu ila al-ardi fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'in fa in lam yakun ahlan laha raji'at ila qailiha. Nabi mengatakan, apabila seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu naik ke langit, lalu pintu-pintu langit ditutup darinya. Kemudian ia turun ke bumi, lalu pintu-pintu bumi pun ditutup darinya. Ia lalu berputar ke kanan dan ke kiri. Jika tidak mendapatkan tempat, ia kembali kepada orang yang dilaknat. Jika orang itu tidak pantas menerimanya, maka laknat itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa satu ucapan makian kepada saudara kita muslim itu bisa mengeluarkan seseorang dari adab keimanan menuju
sifat orang fasik. Kata Nabi dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Bahkan kemudian Nabi memperingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan bisa menjadi saksi dan tidak akan bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Oleh karenanya, sahabat jejak hijrah yang dimuliakan Allah, mencaci maki adalah pintu paling mudah untuk dimasuki syaitan. Lewat satu kata, syaitan akan menanamkan amarah, dendam, kebencian, dan kegelapan hati. Dan hati yang terbiasa melaknat perlahan akan kehilangan sifat rahmah, kasih sayang. Ia akan keras, ia akan gelap, dan akan sulit menerima kebenaran. Oleh karenanya para nabi, sahabat, dan awliyaus salihin, kekasih-kekasih Allah, para ulama, dikenal dengan kelembutan lisannya. Bahkan kepada musuhnya, caci maki bukan senjatanya orang yang kuat, ya senjatanya orang yang lemah ilmu dan lemah iman. Maka mukmin yang sejati menjadikan lisannya sebagai sumber kebaikan dan bukan sebagai sumber luka. Jamaah jejak hijrah yang dimuliakan Allah, kita latihan hari ini untuk mendetoks lisan kita dari dua penyakit ini. Mulai daripada stop total, hapus semua kata makian, baik kasar, bercanda, atau yang sering dianggap oleh orang sebagai bahasa gaul. Kita bisa ganti dengan istighfar. Setiap kali lisan kita terasa gatal untuk mencaci, memaki, melaknat, kita bisa langsung ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya setiap manusia adalah ciptaan Allah. Menghina ciptaannya adalah bentuk ketidaksopanan, tidak beradabnya kita kepada Sang Pencipta Allah. Terakhir, mari kita tutup dengan doa agar Allah berikan kepada kita hati yang bersih daripada kotoran dan penyakit lisan ini. Allahumma tahhir lisanana minal la'nati wasabbi wal fashi waj'alhu lisanan sidqin taqiyyin. Ya Rab, cucikanlah lisan kami dari laknat, cacian, dan kekejian, dan jadikanlah ia lisan yang jujur dan bertakwa. Barakallahu fikum. Penyakit yang bersumber dari lisan yang paling umum dan nampaknya paling sulit dihindari, yang oleh Allah disamakan bahkan dengan memakan daging bangkai. Bangkai siapa? Bangkai saudara kita sendiri, wal'iyadzubillah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah sebagian kalian menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Perumpamaan ini bertujuan untuk memunculkan perasaan jijik yang alami, yakni karaha fitriyah pada hati kita. Maka sahabat jejak hijrah, stop majelis gibah,